Oke, nah udah ya. Nah itu sekilas tentang elektronika dasar. Sekarang kita coba ngodingnya ya. Kita sekarang coba ngodingnya. Ini saya delete dulu bagian ininya. Nah, kalau mau nyalain secara terprogram ya, berarti rangkaian ini kita tinggal ganti. Ini kan kita masang ke 5 volt ya. Kita cuma mau ngetes si lampunya nyala atau enggak kan. Tapi kalau kita mau memprogram ya, mengoding si lampu ini, berarti kita harus pindahkan ya si sini ke pin ya. Ke salah satu pin digital. Misalkan di sini ada pin 2. Nah, ke situ. Sekarang kita bisa mengatur ya atau mengendalikan si lampu ini nyala matinya gitu ya berdasarkan pin digital ini. Nanti kita program gitu ya. Nah, di sini untuk ngoding di Tinkercad di sini ada beberapa pilihan kode. Nah, sebenarnya kalau mau ngajarin ke anak nanti bisa pakai yang ini ya. Bisa menggunakan apa namanya? Kode blok seperti ini gitu ya. Ini kalau nggak salah bit inlet itu berarti ke pin 13 ya ke sini ya. Coba saya delete dulu kita pindahin ke pin 13. Nah, ke sini ke pin 13. Nah, ini udah ya, ini codingnya sebenarnya kayak gini aja, tapi butuh pin mode, nggak perlu ya, nggak perlu pin mode. Kalau kita simulasikan, nah udah berkedip tuh lampunya. Ini bawaan ya, coding bawaan. Ini tinggal kita blok-blok aja sebetulnya kalau mau apa ya, mau pakai blok gitu ya. Tinggal kita blok-blok seperti ini aja. Jadi ngambil dari sini nih, misalkan satu drag gitu ya, pindahin ke sini gitu. Nah, cuma lebih lebih mudah untuk awal ya, untuk logic awal lebih mudah untuk menggunakan yang berbasis seperti ini. Kekurangannya adalah terbatas ya. Jadi si blok-blok ini tuh terbatas ya, terbatas dan sangat terbatas dibandingkan kita ngoding langsung menggunakan teks gitu ya. Jadi kalau kalau mau kalau misalkan yang diajarkannya sebetulnya nanti anak SD gitu ya, masih masih masuk pakai ini. SMP mungkin yang kelas kecilnya mungkin masih masuk ya, tapi kalau udah SMP, SMA ke sana itu sebaiknya kita langsung ajarkan yang teks ya, yang berbasis teksnya gitu ya. Nah, yang ini. Nah, ini yang berbasis teksnya gitu ya. Dan paling enak ngodingnya kita pakai Arduino sebetulnya. Pakai Arduino ide biar sekalian kita nyoba nyoba apa namanya? Nah, tinggal dicari aja Arduino ke Google gitu ya. Kemudian ada di halaman pertama klik. Nah, ini software resminya dari Arduino ya. Ini software resmi website resminya. Kemudian kalau mau download softwarenya kita ke software ke sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sekarang Arduino tuh ada versi 2.3.3 ya. Ini versi baru sebetulnya. Dan untuk awal belajar, saya nggak merekomendasikan untuk menggunakan yang ini gitu ya. Karena berat. Yang pertama adalah karena berat. Jadi eh, komputer yang apa yang diperlukan gitu ya, minimal spek yang diperlukan untuk menjalankan si Arduino versi 2 ini gede dia. Makanya di sini juga sistem operasinya dia harus yang 64 bit ya. Dan minimal menggunakan yang Windows 10 gitu ya. Nggak bisa pakai Windows 8. Jadi memang requirementnya lebih lebih ini lebih lebih berat ya gitu. Untuk yang udah biasa ya boleh-boleh aja pakai ini. Cuman kalau mau belajar, saya merekomendasikan pakai yang versi lama yang ini nih. Nah, yang versi ini Arduino versi 1.819. Kenapa saya merekomendasikan ini? Karena yang pertama dia ringan, softwarenya itu ringan, ringan banget, paling ringan. Ringan banget dia menggunakan Java ya, dia dibikin pakai Java. Nanti bahasa pemrograman kalau Arduino-nya ya C++ ya. Kemudian dia ringan, dia bisa jalan di Windows 7 ya. Di Windows 7 tuh ringan. Ringan banget ini jalan di RAM di komputer RAM 1 GB dia masih aman. Bahkan mungkin RAM-nya masih lebih kecil dari 1 GB juga dia masih aman. Kalau nggak salah minimal requirement untuk RAM-nya itu 512 MB, setengah giga. Masih bisa menggunakan ini. Jadi ringan banget gitu ya. Dan gampang, tampilannya gampang, simple gitu ya. Cara installnya juga gampang ya. Silakan nanti kalau mau download tinggal klik ke sini aja download. Kemudian tinggal ini ada donasi tapi kita bisa memilih untuk tidak berdonasi ya. Tinggal klik just download aja. Karena aplikasinya gratis ya. Just download aja. Boleh. Ukuran filenya lumayan gede ya, sekitar 100 MB gitu. Nah, versi 1.8.19. Ini untuk ngoding
Software yang kita gunakan untuk upload program juga nanti ke Arduino aslinya ya. Nanti kita coba coba juga ngupload program ke Arduino Arduino benerannya gitu ya. Ringan, ringan banget. Ya, memang ukuran filenya gede sih. Nah, kita kan coba install dulu aja ya. Teman-teman barangkali ada yang bingung cara nginstalnya gimana ya. Kita coba install aja nggak apa-apa. Nah, di sini itu oke, klik oke aja. Nah, nanti dia disimpan di sini. Ini klik. Oh ya, bentar. Punya saya udah saya install ya. Saya install dulu sebentar. Punya nanti punya rekan-rekan kalau misalkan sebelumnya belum ada nggak mungkin ada gini ya. Nah, ini kita close. Nah, baru seperti ini. Ini standar lah ya, standar penginstalan kita harus ada license agreement-nya gitu ya. Kita bisa baca-baca dulu, kemudian kita klik setuju gitu ya. Nah, ini dicentang semua ya. Ini harus kita centang semua termasuk yang install USB driver sekaligus juga kita install. Centang aja nanti ya. Next. Nanti kalau rekan-rekan belum belum penginstal pertama kali nanti sebetulnya ada dikasih pilihan mau nginstal atau enggak gitu ya. Diinstal aja. Kalau punya saya ini udah pernah saya install berarti harusnya dilewat ya bagian yang install USB drivernya. Installnya juga ini gak lama ya, ini bentar aja nih, sebentar lagi juga selesai nih. Jadi simpel, memang saya rekomendasinya pakai yang ini aja dulu, Arduino versi 1.8.19 ya. Jadi kalau di Arduino-nya ini perlu ke bawah dulu tadi ya. Kalau kita buka software itu biasanya yang paling atas tuh versi 2 gitu ya. Nah ini nanti boleh aja sih kalau mau pakai yang ini, tapi kalau baru belajar atau kalau mau ngajarin ke siswa juga sih, sebetulnya saya rekomendasikan pakai yang ini, yang versi 1.8.19. Terus di sini ada Arduino PLC ini ada yang industrial juga dia punya. Gitu. Oke, kita tunggu nih masih proses instalasinya. Gak makan RAM sih yang penting ya, karena kalau kalau software IDE itu kan satu software lengkap ya, dia di dalamnya ada tempat buat kita ngoding gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada tempat buat kita compile gitu ya. Jadi dari bahasa C++ di-compile, diubah, dikonversi ke bahasa mesin gitu ya. Jadi sebelum masuk ke Arduino atau ke IC kecilnya itu dikonversi dulu. Dan di dalam satu software itu udah ada semuanya gitu ya. Sudah ada compilernya, sudah ada tempat kita ngoding gitu ya. Sudah ada debuggernya, lengkap lah pokoknya. Kita bisa pilih-pilih board dan segala macamnya ada di situ. Jadi udah sangat lengkap sekali. Kalau kita pakai Arduino IDE, udah namanya IDE ya, Integrated Development. E-nya itu apa? Environment ya, environment. Jadi udah terintegrasi semuanya gitu ya. Tempat kita ngoding, compiler, compiler itu untuk ngubah bahasa ya sebelum kita masukin ke IC, termasuk cara kita ngupload juga sudah ada. Nah ini Arduino IDE ya yang udah kita upload. Nah kita standarnya kita sudah disuguhi satu coding ya namanya ini bar minimum. Jadi seminimumnya coding Arduino itu seperti ini gitu ya. Ada point setup dan ada point loop. Ini coba kita upload dulu ya. Saya delete dulu ya. Jadi seminimumnya coding Arduino gitu ya. Kita nggak bisa ngosongin. Misalnya kita mau ngosongin coding Arduino, kita upload program kosong seperti ini. Nggak bisa ya, ini pasti error. Jadi kalau mau ngupload program kosong ke Arduino itu nggak boleh kosong. Jadi harus ada sistem minimum gitu ya. Ada bare minimum namanya. Bukan sistem minimum ya, salah. Bare minimum. Namanya bare minimum. Nah, ada point setup gitu. Kemudian ada point loop. Ya, standarnya ini. Standarnya ini. Ini pilihan, oh ini masih USB 3.2. Bentar, saya ganti dulu. Nah, pilih ke Arduino Uno. Ya, standarnya ini ya. Jadi nggak bisa dikosongin kosong gitu ya. Kalau menggunakan Arduino. Nah, ini bentuknya gini ya. Ini untuk awal yang baru belajar coding biasanya agak bingung ya. Bentuknya tuh huruf kecil semua, point. Ini kita nyebutnya fungsi ya. Tuh error ya.
error karena memang harus ada point setup dan point loop. Point setup tuh huruf kecil semua. Nah, kalau misalkan kita bingung bener enggaknya biasanya untuk sintak-sintak tertentu itu ada warnanya ya. Kayak contoh nih kita nulis point ya. Kita tadi nulis point, point. Oh, berwarna kan? Kalau misalkan gagal, misalkan kita salah nulis D-nya gede nggak bisa ya. Nah, kalau udah warna biru berarti benar. Kemudian yang setup juga hurufnya kecil semua. Nah, kalau udah warna hijau berarti benar ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup ya. Kemudian kurung kurawal, enter. Nah, di sini otomatis kurung apa ya sih kurung ini tuh akan ketutup ya. Jadi kalau kita bikin di Arduino itu, misalkan kita bikin kurung kurawal, kita enter, nah otomatis ada kurung tutup di sini ya. Karena ini memang standarnya harus seperti ini. Jadi sebuah fungsi itu ada di ada kurung buka kurung tutup seperti ini, ada kurung kurawalnya ya. Nah, untuk apa nih kurung kurawal ininya? Jadi kurung kurawal ininya itu untuk kita nyimpen coding di sini gitu ya. Jadi misalkan kita mau naruh perintah di dalam setup, point setup, berarti kita naruhnya di sini, di antara kurung pembuka dan kurung penutup ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpen coding perintah di dalam point setup, berarti di sini, di antara kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutupnya ya, seperti itu. Terus sama juga nanti di point loop juga sama, kita nyimpennya di sini, di antara kurung kurawal pembuka dan kurawal penutup. Ya, seperti itu. Nah, apa beda antara fungsi yang atas yang setup dengan fungsi yang loop? Sebenarnya sesuai namanya ya. Kalau yang setup berarti ya setup tuh biasanya sekali ya. Jadi kalau misalkan kita bikin coding di sini itu cuman dijalankan sekali. Ya di sini dijalankan sekali. Nah, kalau di sini itu dijalankan berulang atau loop ya, berulang. Nah, berulang ini berapa lama? Berapa ya? Ya selama-lamanya sebetulnya. Jadi ketika si Arduino jalan, itu akan diulang di sini, dia akan muter-muter di sini sebetulnya. Gitu. Ya, kayak gitu. Standarnya ini bare minimum. Yang kalau kita nyimpen coding di sini jalan sekali, kalau kita nyimpen di sini dia akan diulang-ulang codingnya. Akan ngeloop gitu ya, akan mengulang-ulang seterusnya gitu ya di sini. Jadi nanti bisa disesuaikan aja untuk coding yang mau kita pakai yang mana ya. Kalau misalkan codingnya cukup di jalan sekali ya simpen di sini. Kalau ternyata perintahnya harus dijalankan berulang berarti simpen di sini ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan ke coding sederhana untuk menyalakan lampu ya. Di mana di sini sudah ada lampu LED. Nah, kita bisa menggunakan perintah yang namanya pin mode dulu ya. Pin mode. Lihat ya, warnanya jadi oranye ya. Berarti kita benar nulisnya. M-nya ini gede ya. M-nya ini gede. Ini sebuah fungsi. Sebuah fungsi di dalam sebuah perintah lah ya. Pin mode M-nya gede. Di mana kita bisa mengatur sebuah pin. Di mana tadi kan kita udah masang pin 13 ya. Nah, udah masang ke pin 13 LED-nya. Pin 13 berarti kita masukin ke sini sebagai apa gitu ya. Nah, di dalam pemrograman teman-teman itu standarnya sebetulnya cuman input proses output ya, input proses output cuma itu aja. Jadi untuk LED ini dia masuknya ke dalam output ya. LED itu memancarkan cahaya, itu kan output gitu ya. Nah, berarti kita bisa setting si pin 13 itu sebagai output. Gini, ini penting. Kita bisa set ini dari awal gitu. Ini penting. Di awal kita jalankan ini dulu gitu ya. Nah, baru setelah itu kita baru ngasih perintah gitu ya. Jadi kita harus setting dulu mode pinnya sebagai output, baru kita bisa ngasih perintah. Nah, perintahnya adalah analog write. Salah, digital dong. Digital write. W-nya gede ya, W-nya gede, digital write. Kita tulis ke pin 13, perintahnya adalah high ya. High ini buat nyalain, buat ngasih tegangan 5 volt lah istilahnya. Jadi kalau kita kasih high, otomatis nanti pin ini nih, pin 13, dia akan ngasih tegangan 5 volt ke sini. Sama kayak tegangan 5 volt di sini ya. Otomatis tuh. Jadi si pin 13 ini tegangan keluarannya ya 5 volt sama dengan Arduino. Jadi kalau kita ngasih high itu otomatis dia akan ngasih tegangan 5 volt ke sini. Gitu. Kita coba aja nih ini codingnya udah kita copy dulu. Kita pindahkan ke simulator ke sini ya. Kita paste ke sini. Kita coba start simulasinya.
Nah, nyala ya. Tuh nyala lampunya. Berarti berhasil codingnya. Kalau mau matiin gimana? Kalau mau matiin ya ganti jadi low. Perintahnya ganti jadi low. Ini kalau untuk matiin. Poste aja ke sini. Bentar. Oh ini lagi simulasi ya. Kita stop dulu baru paste. Baru kita jalankan lagi. Nah, mati ya. Kemudian gimana kalau kita mau nyalain beberapa saat kemudian habis itu mati? Nah, perintahnya adalah kita yang ini nyalain dulu ya. Hai. Perintahnya adalah kita bisa menggunakan waktu tunggu ya dengan menggunakan delay. Delay. Dengan menggunakan delay gitu ya. Delaynya satuannya dalam milisecond atau milidetik. Artinya misal nih, perintahnya misalkan kita pengen lampunya nyala selama 5 detik. Berarti ya delaynya 5.000 ya. 5.000 sama dengan 5.000 milidetik. Berarti 5 detik. Gitu. Kemudian habis itu kita matiin lampunya. Setelah nyala 5 detik, kemudian kita matiin. Digital, right, 13, low. Nah gitu. Kita bisa copy ya. Kita bisa copy, kita bisa masukkan ke sini. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, mati. Gitu. Kayak gitu. Jadi ini waktu nunggu ya. Nanti terserah logiknya mau kayak gimana ya. Sebetulnya tinggal mainin di sini aja ya. Misalkan saya pengen mati dulu 5 detik baru nyala ya tinggal dibalik aja kan. Misalkan saya pengen nyala 2 detik habis itu mati 2 detik habis itu nyala lagi 3 detik habis itu mati. Ya berarti tinggal tambahin delay lagi kemudian dinyalain lagi nanti tinggal ke bawah aja jadi panjang codingnya. Gitu. Sesimpel itu ya. Kalau kita mau ini. Nah, sekarang eh, kita akan coba belajar sedikit tentang basic pemrograman ya. Di pemrograman itu ada yang namanya variabel. Variabel ini fungsinya adalah untuk menyimpan nilai ya. Variabel fungsinya adalah untuk menyimpan nilai gitu ya. Atau untuk menyimpan data lah ya. Data ini apa data ini isinya ya bisa angka, bisa tulisan teks gitu ya dan lain-lain ya. Tergantung. Nah, kapan kita menggunakan variabel? Kita bisa lihat di coding yang ini ya, di coding yang ini. Di sini tuh ada pin 13 di sini. Pin 13 gitu ya. Kebayang ya, kalau misalkan nanti kita bikin codingnya lebih kompleks gitu ya, panjang gitu ya. Ini berarti kan nanti ada, kalau kita ngubah misalkan tiba-tiba kita mau ngubah pin. Eh, Pengen kita ubah pin 13 ke pin 12, berarti kan otomatis kita harus ubah ini ya. Ubah semuanya. Ini kan baru 3 ya, berarti gampang ya kalau baru 3 tinggal tulis 12 kan. Kebayang nggak kalau misalkan ada ratusan codingnya gitu ya, ada banyak gitu ya. Berarti kan harus diubah satu-satu. Nah, disinilah peran variabel. Kita bisa menggunakan variabel untuk menyimpan nilai pin ini, gitu ya. Nah, variabel yang umum digunakan kalau di Arduino baru belajar biasanya int ya, int gitu ya. Nah, kita bisa tulis misalkan pin LED ya, pin LED sama dengan misalkan 13 gitu ya tadi. Nah, sekarang yang angka-angka ini tuh ganti jadi variabel yang ini. Ini ganti jadi variabel. Nah, gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau ngubah pin, ya nggak usah diubah semuanya, diubah bagian ini aja. Misalkan sewaktu-waktu kita mau ngubah jadi pin 3, udah, kita ubah di bagian ini aja, gitu ya. Itu simpelnya kita menggunakan variabel. INT itu integer ya, Kak? Betul. INT itu integer kalau di matematika. Integer. Integer itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Jadi bilangan bulat tuh bilangan bulat. Bilangan yang satu 2 3 gitu ya. Kalau mau pecahan, pecahan itu yang ada komanya, itu kita menggunakan tipe datanya plot. Nah, plot. Misalkan kita mau nulis, mau nyimpen pecahan gitu ya, misalkan mau nyimpen nilai pi ya, mau nyimpen nilai pi 3 kali 14. Nah, pakainya plot kalau pecahan. Kalau INT itu betul untuk bilangan bulat, untuk angka-angka yang bulat, yang nggak ada pecahannya, nggak ada komanya. Kalau ada komanya menggunakan plot gitu ya, gitu. Terus nanti ada lagi, nanti kalau misalkan yang kita simpan teks gimana, nanti bisa menggunakan string. Misalkan nama gitu ya, nama kan teks ya, ada kutip, pakai kutip.
nama ajang misalkan. Nah, ini pakainya string. Nah, ini sebenarnya kita udah masuk ke dalam pembelajaran tipe data ya. Gitu. Nah, tapi kan untuk menyimpan nilai PIN ini kita cukup menggunakan integer aja ya. Cukup bisa menggunakan bilangan bulat gitu ya, integer. Bilangan bulat, integer seperti itu. Karena lebih lebih cocok ya. Kalau nyimpan pakai string ya nggak bisa ya. Karena yang kita simpan adalah nilai PIN. PIN ini adalah integer nih, bilangan bulat gitu. Seperti itu. Nah, terus ada satu yang harus rekan-rekan perhatikan ketika bikin variabel ya. Bikin variabel itu yang pertama adalah tidak boleh ada spasi ya. Jadi nggak boleh ada spasi gini. Nah, gini nggak boleh ada spasi. Kemudian kalau saya mau bikinnya pakai ada kayak maksudnya kalimatnya mau dipisahkan, berarti bisa ganti spasinya pakai underscore ya. Nah, gini. Jadi kalau memang mau dipisahin gitu ya antara antara apa namanya? Bikin variabelnya kayak gini ya. Mau dipisahin antara kata pertama dengan kata kedua bisa pakai underscore aja gitu. Kayak gini. Bisa, boleh kalau kayak gini. Yang nggak boleh pakai spasi ya. Yang nggak boleh itu pakai spasi. Kalau pakai spasi itu nggak boleh. Terus yang nggak boleh lagi di variabel itu adalah kita nyimpan angka di sini. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau nyimpan angka itu harus di sini. Misalkan nanti ya, misalkan contoh nanti line-nya ada banyak gitu ya. Kalau line-nya ada banyak kan otomatis kita harus banyak juga ya. Misalkan line satu, line 2, nah gitu aja. Jadi di depan ya nyimpannya, jangan di sini. Itu aturan-aturan yang ada di variabel gitu ya. Nggak boleh pakai spasi, nggak boleh nyimpan angka di sini. Kalau mau nyimpan angka di depan ya di sini. Maaf di belakang maksudnya. Nggak boleh di depan. Spasi bisa ganti pakai underscore. Nah, kita nyebutnya ini tuh gaya snake ya. Namanya ini gaya snake kalau bentuknya kayak gini. Nama variabel kita berarti menggunakan gaya snake. Kalau pakai spasi gini. Kalau yang tadi tuh, tadi ya misalkan pin, kemudian LED, tapi L-nya digedein ya. L-nya digedein. L, nah ini namanya gaya camel case ya. Nah gitu. Nah kenapa kita perlu tahu ya? Padahal kan sebenarnya kita bebas aja ya. Mau pakai ini, mau pakai ini, bebas aja sebetulnya. Kenapa kita perlu tahu? Karena coding itu ada seninya sebetulnya. Kita bikin coding itu ada seninya. Kalau codingnya cuman kita yang apa yang kita yang konsumsi ya, ya udahlah terserah kita gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, walaupun saya yang bikin coding untuk kebutuhan saya tetap harus memikirkan supaya coding ini mudah dibaca gitu. Supaya coding ini tidak susah untuk dibaca gitu ya. Makanya di sintak-sintak Arduino ini untuk fungsi dia menggunakan camel case tuh. Ini camel case kan. Pin M-nya gede, camel case nih. Digital write away-nya gede ini camel case. Menggunakan camel case gitu ya. Dan memang cocok untuk fungsi itu cocok menggunakan camel case. Kalau untuk variabel gitu ya, sebetulnya cocoknya menggunakan snake case seperti ini untuk bikin variabel. Kalau untuk fungsi kayak gini, ini menggunakan apa ya? Menggunakan snake case seperti ini. Gitu. Ini nggak bikin error sebetulnya, hanya supaya ketika kita bikin coding, coding kita tuh gampang dibaca gitu ya, rapih gitu ya, enak dilihatnya seperti itu. Gitu aja. Sebetulnya bebas nanti. Ini kita coba dulu ya. Saya copy dulu. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sebetulnya sama aja. Stop simulasi. Kita jalankan. Start. Ya hasilnya sama sih ya. Cuman ini mapinnya ini ke pin 3 nih. Saya delete dulu. Saya pindahin. Dia ke pin 3. Nah ke sini. Karena tadi apa namanya codingnya udah saya pindahin ya ke pin 3 tuh. 5 mati. Ya, udah seperti itu. Oke. Berikutnya adalah gimana caranya kalau kita mau bikin si LED-nya ini berkedip gitu ya. Nah kalau mau berkedip paling enak jangan simpen di sini ya sebetulnya. Kalau mau bikin light berkedip kita simpen di loop aja. Karena di loop codingnya akan berulang ya. Jadi kita bisa simpen codingnya di sini. Nah, di sini gitu. Di dalam loop aja perintah untuk nyalain ya. Kalau perintah untuk setup ya disimpan di sini aja. Ini kan sekali.
Kita untuk menentukan si line ini sebagai output cukup sekali aja. Berarti kita bisa simpan di setup ya. Kalau untuk oh, ini kan kita perlu pengulangan ya. Nah, baru simpan di sini gitu. Tinggal ditambahin delay aja di sini. Delaynya kita coba cepetin ya, misalkan 500 ya. Nah, gini, gitu. Misalkan 500. Kita copy, udah ini kan perintahnya. Nyala selama setengah detik, mati selama setengah detik, nanti balik lagi ke atas, nyala selama setengah detik, mati setengah detik. Jadi kalau kita baca ya, misalkan ini kita mesin gitu ya. Cara ngebacanya tuh gini sih mesin tuh. Dari sini. Nah, khusus untuk yang menggunakan gini, ini nggak akan kebaca ya. Jadi untuk bikin komentar atau bikin catatan. Kalau menggunakan garis miring dua kali seperti ini otomatis nggak akan kebaca. Ya, ini penting untuk kita bikin catatan ya. Kayak gini nih, ini juga nggak kebaca. Gitu. Jadi kalau mau bikin catatan atau komentar yang tidak dibaca oleh mesin, nah bisa dikasih kayak gini ya, dikasih garis miring dua kali. Ini nggak akan kebaca, ini catatan aja. Jangan jangan dikosongin kayak gini ya. Kalau kayak gini nanti error. Nanti kebaca sama si mesinnya. Jadi biar nggak kebaca, kasih garis miring dua. Gitu. Ini juga berubah sih ya kalau di Arduino enak ini berubah juga tuh. Kalau misalkan gini kan eh, warnanya hitam ya. Kalau misalkan udah jadi komentar, tuh warnanya jadi abu-abu. Berarti ini komentar gitu ya. Jadi cara baca tuh gini, yang ini kan kita skip yang nggak kebaca ya sebetulnya. Nah langsung ke sini satu, 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 balik lagi ke sini. Nah udah pada akhirnya dia dari sini gitu. Pak akhirnya dia muter-muter di sini aja. Jadi untuk awal nyala gitu ya Arduino-nya dia akan baca dari sini dulu. Pas pertama kali si Arduino itu menyala, dia akan dari sini dulu. Sini ke sini gitu ya. Nah ketika udah sampai sini ya dia balik lagi loop aja di sini. Berhenti di sini, bolak balik di sini gitu ya. Satu, dua, tiga, balik lagi ke atas gitu. Looping. Cara bacanya gitu. Dan program ini kan kita program, kita upload ya. Kemudian kalau misalkan kita upload program yang berbeda, apakah programnya akan numpuk? Enggak ya, nggak akan numpuk. Jadi misalkan kita ngupload program nih, ini kita upload program, kemudian kita bikin program baru, kita edit, kita upload lagi, programnya nggak akan numpuk. Secara otomatis Arduino akan menghilangkan atau menghapus program sebelumnya digantikan dengan program baru, gitu ya. Jadi misalnya ini saya copy ya, kemudian saya jalankan ke sini gitu ya. Misalkan saya upload gitu ya istilahnya. Nah, otomatis program yang lama itu akan digantikan dengan program yang baru. Jadi program lama otomatis kehapus ya, jadi programnya nggak akan numpuk. Program yang lama akan kehapus, diganti atau ditimpah dengan program yang baru. Seperti itu. Ini saya jalankan. Berkedip ya. Tuh, lampunya berkedip. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak untuk coding yang ini ya? Untuk coding basic ya, ini coding basic standar coding yang ada di pemrograman ini kita pakai C++ ya namanya, ya. Menggunakan C++ ini. Nanti sebetulnya kita bisa bikin fungsi juga ya. Bisa bikin fungsi bling misalkan.